Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Tusada. Saya dari tugas teknik bercerita. Saya akan menceritakan tentang 3 persahabatan yang unik dan indah. Ada Siro itu si semut, dan ada juga si Kiko. Halo, saya Kiko. Nama saya Kiko. Kiko itu kelinci. Dan juga ada yang terakhir, ada siapa ya? Coba siapa yo? Kupu-kupu, ya betul. Halo, nama saya Sasi. Saya kupu-kupu yang bisa terbang ke sana sini. Di tengah hutan yang rimbun, ada 3 persahabatan yang unik dan indah. Terhampar sebuah padang bunga yang luas, tempat matahari bersinar paling hangat. Di sana, hiduplah 3 sahabat dengan karakter yang sangat berbeda. Yang pertama, ada semut kecil yang bernama Siro. Siro adalah semut pekerja yang paling rajin. Tubuhnya kecil, berwarna kemerahan, dan ia selalu terlihat sibuk membawa butiran makanan yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Yang kedua, ada kelinci lincah bernama Kiko. Kiko sangat suka melompat dan berlari. Bulunya seputih kapas dan telinganya selalu waspada. Kiko paling senang menghabiskan waktu dengan bermain kejar-kejaran dan mencicipi setiap daun semanggi yang ia temui. Yang terakhir ada kupu-kupu. Kupu-kupu elok yang bernama Sasi. Sayapnya sungguh menawan, dihiasi pola pink dan kuning keemasan. Sasi adalah makhluk yang lembut dan anggun. Ia menghabiskan hari-harinya terbang dari satu bunga ke bunga lain, menikmati nektar manis dan keindahan alam. Bagi Sasi, hidup adalah keindahan dan kedamaian. Pada suatu pagi yang cerah, saat Siro sedang mendorong sepotong remah roti, ia hampir saja tertabrak oleh Kiko yang sedang melompat riang. "Aduh, hati-hati Kiko, engkau hampir merusak makananku," seru Siro dengan nada kesal. "Maaf Siro, aku sedang berlatih lompat tertinggi," jawab Kiko terkekeh. Tiba-tiba Sasi datang dan hinggap di atas kuntum bunga di dekat mereka. "Mengapa kalian berdua bertengkar? Pagi terlalu indah untuk diisi dengan pertengkaran," kata Sasi dengan suara lembut sambil mengepakkan sayapnya yang berkilauan. Suatu hari, langit mulai menggelap. Awan hitam tebal menyelimuti padang bunga. Siro menjadi sangat panik. "Ayo cepat, musim hujan akan tiba. Kita harus segera kembali ke rumah masing-masing," teriak Siro sambil berlari ke sarangnya. Kiko menghentikan lompatannya. "Ah Siro, kau terlalu khawatir. Hujan hanyalah air. Aku bisa bersembunyi di bawah pohon besar itu." Sasi yang sedang terbang tinggi tiba-tiba melihat sesuatu yang mengerikan. Hujan mulai turun, bukan hanya air, tetapi juga angin kencang yang membawa puing-puing kecil dari dahan pohon yang patah. "Kiko Siro, ada bahaya di depan," Sasi berteriak, suaranya hampir hilang terbawa angin. "Angin sedang merobohkan pohon tua di dekat sarang Siro." Kiko segera berlari ke arah sarang Siro. Pohon tua itu memang miring dan beberapa rantingnya yang besar sudah jatuh menghalangi pintu masuk ke sarang Siro. "Oh tidak, aku tidak bisa masuk. Semua bakal makananku ada di dalam,"
Siro meratap. Kiko mencoba mendorong ranting-ranting itu dengan kakinya yang kuat, tetapi rantingnya terlalu besar dan berat. Rantingnya terlalu berat, Siro, kata Kiko mulai putus asa. Saat itulah Sasi turun mendekat. Siro, Kiko, tunggu, kata Sasi. Aku punya ide, aku bisa terbang melewati celah kecil di antara ranting itu, masuk ke sarang dan membawa keluar butiran makanan paling penting. Siro menggeleng. Tidak, Sasi, kau terlalu rapuh. Sayapmu bisa terluka jika terkena ujung ranting yang tajam atau kejatuhan air yang dingin. Tapi aku yang paling kecil di antara kita yang bisa bergerak lincah di udara, balas Sasi dengan tekad. Kiko kemudian berkata, aku akan menjaga Sasi dari angin. Sasi, terbanglah di dekat tanah dan aku akan melompat di sekitar celah itu untuk memecah sedikit angin yang datang. Mereka melaksanakan rencana itu dengan kerjasama yang luar biasa. Kiko melompat dengan lincah, menciptakan sedikit perlindungan dari hembusan angin. Sasi dengan sayapnya yang indah dengan hati-hati masuk dan keluar dari celah sempit membawa butiran makanan penting milik Siro. Tak lama kemudian, hujan deras turun. Semut Siro telah mengumpulkan cukup makanan untuk beberapa hari berkat keberanian Sasi dan kekuatan Kiko. Mereka bertiga berlindung di bawah daun talas raksasa yang tidak tembus air. Kiko menggigil kedinginan. Aku harus mendengarkanmu, Siro. Hujan ini dingin sekali. Siro meletakkan beberapa butir makanan di dekat Kiko. Tidak apa-apa, Kiko. Kita semua selamat. Terima kasih, Kiko, karena sudah menjagaku dan Sasi. Sasi menggigil, sayapnya tampak layu karena air. Aku senang bisa membantu. Aku tahu aku tidak sekuat Kiko dan aku tidak serajin Siro. Tapi aku bisa terbang ke tempat yang kalian tidak bisa capai. Siro, si semut yang biasanya hanya fokus pada pekerjaan, mendekati Sasi dan mengusap salah satu sayap Sasi dengan antenanya. Sasi, kau adalah yang paling berani di antara kita. Kalau kau mempertaruhkan dirimu demi aku, Kiko memandang kedua sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Kita bertiga memang berbeda. Siro punya kekuatan untuk menahan beban, aku punya kecepatan, dan Sasi punya keindahan dan kemampuan untuk terbang. Tetapi saat kita menyatukan semua yang kita punya, kita menjadi tim yang tak terkalahkan. Siro dan Sasi mengangguk setuju. Mereka pun berbagi makanan, berbagi kehangatan, dan berbagi senyum tulus di bawah daun talas. Sementara di luar badai mengamuk, mereka belajar bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa sama, tetapi dari seberapa besar hati untuk menerima dan melengkapi satu sama lain. Saat hujan reda dan matahari kembali bersinar, membiasakan cahaya pelangi indah di langit, semut Siro, kelinci Kiko, dan kupu-kupu Sasi keluar dari persembunyian mereka. Menatap hari baru, mereka tahu tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Selama mereka bersama, mereka akan selalu baik-baik saja. Pesan moral dalam cerita ini, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang saling melengkapi. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.